sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Bang Munir, kenapa kok gini-gini leher? Kenapa bang? Agak-agak sedikit macam terkeseliu ku tengok. Sehat abang kan Bang Munir? Alhamdulillah sampai sekarang ini nggak kekurangan suatu apapun, aku sehat walafiat. Iya soalnya udah Makin lama sehat hari ini, tak ubah kata pantun. Betul, apa itu Biar pantunnya? tahu. Apa? Kalau kati katakan kati, jangan dia tangkap ular berbisa. Inilah aku seorang laki-laki berada hebat di tengah-tengah wanita. Biar awak Bang tahu. Ipan, laki-laki emang nih kan? Laki-laki. Tapi ada pantun untuk Ipan. Apa itu bang? Kalau di depan boleh di depan. Depan tetak batang selasi. Betul. Inilah adikku Ipan. Ku tengok makin canggih. Rambut pun udah kayak burung cendrawasih. Itu ciri khas. Udah panjang. Iya, jangan panjang-panjang. Artinya memang gulama batang gulama. Masuk pantun. Gulama tetak si batang kelakar. Lama kita tak jumpa memang lama. Tapi Oke. jumpa lagi di dalam acara Markobar. Oke, Markobar. Luar biasa. Berkombur lagi. Ini sama luar Bang biasa. Munir. Karena Apa tuh? kenapa? Apalagi sekarang ini nuansanya mau ada G20 atau betul. G20 katanya. Aduh ngeri kali kalau dengar Bang Munir speak English. Tapi di dalam kaitan itu ada pula W20. Aduh, Ini iya, luar iya, biasa iya. ini. Luar biasa. Karena kenapa? Artinya persamaan gender. Betul. Kan itu Paham kan. Bang Munir memang Kenapa soal harus wanita begitu? ya. Karena tidak boleh kita beda-bedakan. Laki-laki dan wanita itu sama di Betul, dalam betul. kehidupan untuk mempertahankan sesuatu dan memperjuangkan sesuatu. Iya. Apa ndak awak tanya pula Betul. kepada ibu-ibu kita yang Memang bahagia sekarang ini? suara perempuan itu harus didengar ya Bang Munir ya. Bukan harus didengar. Wajib ya Bang Munir ya. Tak ubahnya di rumah kita. Kalau nggak dengar istri kita, ajab awak. Oh, berarti manut juga sama istri nih Bang Bukan Ipan. manut, artinya itulah perlu saling asa aswi. nggak- Biar supaya jangan tidak cekcok. boleh ada artinya perbedaan. Kalau satu ke A, satu ke C, berserak ini harus A sama A. Saling mengalah. Ada visi misi harus sama. Harus gitu ya. sama. Gitu Bang Ipan. Nang, Gitu. Ipan belum ngerti itu. Ngerti dia. Oh, udah paham dia. Awak mungkin yang belum paham Bang Munir. Iyalah. Oke lah kalau gitu. Ini kan udah ada Kak Marinca Nababan ya Bang Betul. Munir, Wakil Sekretaris Asosiasi UMKM Sumut, sama seperti biasa. Kenal masih ingat kan? Tapi ku tak, kalau nggak salah aku, ingat aku nama Kak Merince ini, kenapa bilang? Ini bakal jadi utusan Sumatera Utara ke G20. kok. Betul, itulah nanti mau kita tanya sama Kak Marinca. Alhamdulillah. Oke. Memang kelatak roti kelatak, tapi roti kelatak Batang Laung katanya. Memang Kak Merince suku Batak, tapi sudah mendunia sepanjang tahun. Oi, mantap luar biasa ini. Buat Kak Prawidia lah juga Kalau pantunnya. Kak Prawidia tak ada lain. Apa tuh? Kalau kelaka batang kelaka, kelaka tetak batang terasi. Memang Kak Prawidia adalah seorang wanita, tapi seorang wanita yang penuh dedikasi dan edukasi. Ay, Itu dia. cakep. Ini luar biasa lah ini. Nomor sepatunya berapa Bang Munir? Biar nanti Tetap kita macam kirim ya. dulu. Enggak kau beli, karena tuh ngejek kau. Jangan macam-macam. Ngasih brosur, boleh kan? Boleh kan? Brosur pula enggak kau beli. Sama aja aku beli online nanti. Hah, pandai juga pedagang orangnya. Oke lah, kalau gitu, dia kayaknya ke Kak Marinca dulu ya Bang Iyalah. Munir ya. Kak Marinca setelah kemarin W20 sudah berlangsung selama beberapa waktu lalu. Nah kalau dari Kak Marinca kan ini pelaku UMKM juga. Apa sih sebenarnya dampak besar yang Kak Marinca rasakan sebagai pelaku UMKM setelah W20 selesai? Terima kasih. Selamat sore buat teman-teman yang hadir di sini. Saya pikir dengan ikutnya secara khusus saya di dalam event di sekelas W20 ini pasti akan mengangkat UMKM. Saya pikir Sumatera Utara khususnya banyak sekali bahan baku yang belum terangkat secara maksimal.
Ya, kita tahu Sumatera Utara ini adalah salah satu penyumbang besar dari kopi gitu kan, dan salah satunya disumbangkan oleh Tapanuli Utara gitu kan. Jadi saya sangat bangga dan saya berpikir kalau kopi itu tidak diangkat menjadi sesuatu, ya kita akan tidak maksimal. Anak-anak muda sekarang itu banyak yang menjadi barista, ya kan? Selain barista, mungkin ini masih ada ruang kosong. Nah, saya sebagai perempuan, khususnya ya ibu rumah tangga, saya ingin juga yang sudah diisi oleh kaum muda itu, ibu-ibu ini bisa dilibatkan gitu loh. Saya di sini membuat wine kopi. Jadi asalnya itu dari kopi gitu loh. Nah, di tempat saya itu banyak sekali petani kopi gitu kan. Nah, ketika petani kopi ini panen, itu kopinya langsung diekspor entah kemana gitu kan. Mungkin ke daerah-daerah yang lain gitu loh. Tetapi di daerahnya itu sendiri, petani itu hanya tinggal ya setelah petik dijual, itu selesai sampai di situ. Saya ingin bagaimana orang-orang petani ini melihat dan bisa merasakan dampak positifnya, gitu ya. Dia tidak hanya sebagai penghasil kopi saja, tetapi dia bisa merasakan terkenalnya kopi yang dia panen itu akan menjadi apa, gitulah. Nah, setelah menjadi saya buat menjadi sesuatu dan ini menjadi perwakilan Sumatera Utara untuk G20 itu sangat membanggakan. Orang sekarang sudah tanya, apa itu wine kopi? Ya, wine Gitu kopi kan. itu apa kalau Itu gitu dia. Kak Marinca? Nah, Itu dia. Dijelasin Tapi sebelum kakak jawab, ini luar biasa kak. Memang demikian. Karena kenapa? Sesuatu daerah itu, kalau dulu kopi dulu itu kan dari Brazil yang Iya, topnya kan. iya. Ya kalau di Tapanuli Utara ada kopi, katakanlah misalnya topinya kan ini kusebutkan label karena nggak ada labelnya. Kopi Danau Toba misalnya kan. Jadi muncullah walaupun Danau Toba itu udah besar, tapi dengan ada kopinya spesifikasi minuman, apalagi difermentasi jadi wine. Iya. Nah, ini kan luar biasa ini. Iya. Lebih ini Nah, yang mengangkat menjadi nama ya. lebih internasional dia. Iya, Bagus iya. kakak. Iya. Oke, wine kopi itu apa? Ya, Kak alhamdulillah. Marinca? Ada alasan yang kenapa saya membuat wine kopi. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang Sumatera Utara, iya kan, nggak usah cerita panjang deh. Iya. Danau Toba itu udah bagus banget gitu Iya. kan. Tetapi saya berpikir orang tuh sekarang lapar mata dan lapar perut. Iya. Ketika orang-orang berduit datang ke Sumatera Utara, dia kenyang dengan matanya, tapi dia lapar dengan perutnya. Perutnya, betul. Ya kan? Nah, kenapa enggak? Mereka tuh puas dengan pemandangannya dan ketika mereka pulang uangnya tuh tinggal di Sumatera Utara, gitu kan? Nah, saya naikkan gitu loh. Saya berpikir gini, sekarang kalau kalau kopi itu diseduh aja, berarti saya harus duduk di suatu tempat. Ya. Betul. Tapi bagaimana saya bercerita tentang Sumatera Utara ketika dia ada di daerah lain? Gitu kan, mungkin dia ada di Jawa Tengah, mungkin ada di Jawa Timur, tapi dia dengan membawa sebuah botol, dia langsung ingatannya ke Sumatera Utara. Jadi wine kopi itu saya buat dari kopi yang sudah di roasting, dia dibubuhkan lalu saya campur dengan ragi, itu bahan bakunya gitu loh. Nah ini sangat kopinya dihasilkan oleh kopi yang kita memerlukan kopi-kopi pilihan. Jadi kalau kopinya tidak bagus, pasti rasanya itu juga akan mengganggu, gitu kan? Artinya kopinya diseleksi lagi tuh. Pasti. Kita punya quality control yang tinggi karena ini sifatnya fermentasi ya. Jadi kalau kopi yang tidak sehat, artinya ada bakteri, gitu kan? Jadi kalau ada bakteri di fermentasi, itu hasilnya tidak akan menjadi bagus, begitu gitu. Oke, luar biasa. Jadi dari sebotol minuman kopi ini bisa sampai ke provinsi lain, ke daerah lain. Iya. Itu yang misi dari Kak Marinca juga Iya, begitu. Ya, artinya doaku tahu dimanapun orang duduk ada ikon. Begitu nengok kopi terus teringat Sumatera Utara. Iya. Teringat Balige Tapanuli Utara. Kan Iya. itu kan. Teringat istilahnya teh manis begitu. di depan, teringat Iya. Bang Munir juga. Hah? Kenapa pula harus lari teringat teh manis teringat Manis, aku? karena Oh, iya. manis begitu ya Bang Munir ya. Iya. Oke. Kalau ke Mbak Prawidia, Bang Munir mungkin ada yang mau ditanya. Coba apa? Kalau aku sama Mbak Prawidia karena
Mbak kita ini kan termasuk pakar ekonomi Ya, juga. betul. Jadi bagaimana biasnya terhadap kaum Hawa atas apa yang telah dilaksanakan kemarin katakanlah W20. 20. Nah, ini aku mau tanya dulu. Karena kakak kita ini tukang ngamat ini. Nah, luar biasa ini. Terima kasih. Ya, Kak. Kalau saya ini ngasih statement pertama Iya, Kak. pakai data. Ah, ah. Indonesia ini pekerjanya yang angkatan kerja ya, paling banyak bekerja di sektor informal daripada formal. Itu udah lama sampai sekarang, ya. Kemudian kalau dilihat data SP itu informal apa? Ya salah satu penggerak itu adalah UMKM. Kemudian kalau di breakdown lagi, UMKM itu di era digital ini sebenarnya dari awal ya. Kemudian di era digital ini lebih makin banyak kekuatan perempuan ada di situ. Jadi memang ekonomi yang mikro dan usaha kecil itu adalah tonggak. Kalau saya bilang itu adalah tonggak pendapatan keluarga. Dan pelakunya adalah perempuan, maka perempuan itu adalah engine of growth saya bilang. Itu dia mesin pertumbuhan ekonomi. Luar biasa. Nampak orang akademisi, engine of growth. Karena itu datanya. Jadi Iya, pakai iya, data. iya, sih. Nah kemudian kalau dilihat secara data lagi, setelah sensus lah 2020 kemarin, sensus penduduk, itu sebenarnya perempuan laki-laki udah win-win kita sekarang. Nah kemudian nih era digital nih, penduduk kita tuh lebih banyak anak muda, jelas. Tadi udah disinggung kan sama Bu Marince, bahwasanya tuh anak muda tuh sekarang jadi barista tuh luar biasa. Betul. Iya. Tuh, kemudian mereka bukan berarti udah kerja di kantoran puas, tapi sekarang kerja barista pun dia udah tahu karirnya, bahkan pindah-pindahnya kemana. Atau dia bahkan buka sendiri. Kemudian hasil riset saya juga membuktikan untuk kafe ya, itu banyak anak-anak muda dan kebetulan itu banyak laki-laki saya lihat di situ. Nah ini kan tadi komoditi kopi nih saya balikkan. Sebenarnya cerita komoditi kopi ini dari zaman Orde Baru Sumatera Utara kenal 5K. Salah satunya kopi. Kalau dulu kata-kata kopi untuk Sumatera Utara, maka daerahnya langsung tuh ke Sidikalang. Ya, betul. Sekarang terjadi shifting dia, pergeseran. Yang saya lihat data itu kemarin pas saya ada riset juga bareng orang dari Belanda, orang Indonesia, itu ternyata basis kita itu sekarang yang sudah nembus pasar internasional justru di kawasan Kaldera Toba. Khususnya yang dia lintong, kopi lintong. Nah itu udah nembus. Tadi dengan adanya inovasi, lagi-lagi nih, itu siapa yang buat? Bu Marince, perempuan. Nah, saya mengaitkannya dengan begini, Bang. Jadi ada namanya strategi membangun daerah atau desa. Daerah itu bisa kota kabupaten, bisa desa ya. Itu nggak bisa hanya pemerintahnya aja. Itulah namanya kolaborasi. Salah satunya itu sistemnya disebut dengan pentahelix system. Penta ada 5. Di situ ada komunitas. Ibu bermain di komunitas perempuan dengan inovasi. Nanti akan dibantu dengan sosial media. Yang udah lama nih 3 deh Bang. Ada pemerintah ya. Kemudian ada bisnis, oke. Dan ada akademisi. Saya tetap di sini nih. Digerakkan dengan 2 tadi. Ada komunitas, ada sosial media. Ibu mainnya di komunitas perempuan. Naik dia di situ. Jadi sebenarnya W20 ini dampaknya itu kalau saya lihat itu implementasi dari indikator SDGs dia, kesetaraan. Jadi bicara perempuan bukan hanya pemberdayaan. Kalau udah pemberdayaan bicaranya ekonomi, tidak. Bicara pemberdayaan sosial ekonomi kena. Berarti nanti bicara tentang pemberdayaan perempuan di dalamnya ada kesetaraan gender. Bicara kesetaraan gender, no jenis kelamin. Betul. Fungsi sosial itu yang paling penting. Artinya gini, apapun komitmen kita, kalau pemerintah khususnya nanti negara-negara yang tergabung di dalam G20 harus merespon ini secara utuh agar isu ini menjadikan suatu hal yang luar biasa sehingga dari tangan-tangan terampil perempuan bisa muncul hal yang istimewa. Itu dia. Memang luar biasa kita ini. Peran perempuan luar biasa ya Bang? Iya luar biasa. Oke. Kecuali laki-laki yang Kok gitu sih Juli?
Pan. Aku bilang kecuali maka merengut kan. Asal udah aku bilang itu merengut. Kalau Munir yang ini, Nah, kenapa? kau aja yang kena tuh. Bukan, Pan. Karena dari Artinya Indo, gini, Pak. selama ini kan perempuan tidak ada yang menjadi barista. Oke. Tapi luar biasa muncul seorang perempuan bukan barista, tapi yang bisa mengobok-ngobok barista. Asik. Ah, mau setel kopi ini sampai when kopi ada ini kan luar biasa. Iya, betul, betul. Jangan ketinggalan kau. Makanya kita mau lihat cari informasi lah. Iya. Mudah-mudadan besok bisa kayak gitu. Biar nggak Amin. biar nggak di ini lagi kan. Aku Oh, cepat. maksudnya biar nggak di sini lagi gitu Bang Ivan. Karena ada Bang Munir. Salah, jangan gitu jangan adikku. kali. Oke, baik. Tapi Widya ini hari kau luar biasa. Kenapa ya? Karena kenapa? Gak enak perasaanku. Bukan, aku membedakan. Coba aku tanya sama kau, apa beda kau dengan matahari? Dengan matahari. Ah. Apa ya? Matahari cerah. Awak cerah juga lah, Bang. Bukan, kalau itu? matahari menerangi dunia, hari ini kau terang menerangi hatiku. Agak Luar sakit biasa. perut ya. Tapi Bang Munir, Kak Prawida dan Iya. Kak Rence juga ini kita harus jeda dulu ya, Bang. Oh, iya. Kita dengerin lah dulu Bang Ivan, kasih kesempatan buat Kasian dengerin ya. ya. Silakan lah, Bang Ivan. Mau nanya ini, mau nanya itu, mau nanya ini itu obrolan hangat hari ini mending gabung di sini sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Balik lagi. Luar biasa, mau ini dan itu mestinya di Markombur. Markombur. Balik lagi Markombur. Balik lagi bersama Bang. Betul lah, apalagi kepada siapa kita kalau nggak balik, kita juga nya. Oke, mungkin Widya kembali ke Kak Marinca lagi. Kak, sebenarnya kalau dari pandangan Kakak sendiri, seberapa besar sih kontribusi perempuan Kak untuk saat ini ya dengan kemajuan teknologi dan soal kesetaraan gender juga untuk kemudian perempuan bisa sama-sama nih posisinya dengan laki-laki dalam hal meningkatkan perekonomian, khususnya mungkin bagi pelaku UMKM juga nih, seperti apa? Iya, saya pikir ini kesempatan ini sangat besar ya, sangat besar sekali. Saya tadi mendengarkan Ibu dari seorang akademisi mencontohkan dari satu daerah gitu, Bu. Jadi justru itu yang membuat saya juga kenapa saya terpacu untuk membuat dan membuat lagi. Misalnya ada di satu daerah dia punya komoditinya banyak gitu, tetapi dia dialihkan ke satu daerah dalam bentuk bahan baku yang masih mentah gitu kan. Akhirnya kita mensuplai saja gitu kan. Padahal tidak tertutup kemungkinan yang akan balik ke daerah kita itu barang dari kita cuman sudah diolah sama orang lain. Kan ini sangat menyakitkan. Nah, justru saya melihat ya di sini khususnya untuk kaum ibu gitu loh. Saya sendiri melihat sekarang apa sih yang susah gitu kan. Kalau dia tidak bisa menjadikan ini menjadi satu untuk kenaikan ekonomi, paling tidak di rumah tangganya itu dia bisa membuat sesuatu. Misalnya dia mempunyai anak 3. Sekarang kita ini terkenal dengan anak-anak ini yang mereka kadang-kadang kalau ngelihat iklan pengen itu dan pengen ini gitu loh. Kaum perempuan yang mempunyai inovasi sebetulnya tinggal buka gadget aja. Ya. Oh, anak saya tuh mau ini gitu kan, mau ini. Kenapa enggak saya membuatnya untuk anak-anak saya gitulah. Yang mungkin dalam tanda petik kalau kebetulan si suami pendapatannya tidak termasuk yang bisa ya udah deh ke istrinya kamu diem aja urus anak aja ya mungkin itu bisa, tetapi kalau bagaimana ini butuh dukungan. Sekarang kita tahu kalau ibu-ibu itu apalagi masa-masa seperti ini semuanya mahal ya Bu ya, gitu loh. Jadi kalau perempuannya tidak pintar ya anak-anak kita akan standar gitu kan.
biaya sekolah sekarang ini kan mahal gitu kan, mahal. Kita pengen menjadikan anak-anak itu menjadi sesuatu, pasti yang pertama harus mendukung itu adalah si ibu rumah tangga sendiri. Jadi ketika ibu rumah tangga mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang cemerlang, ya itu bagian dia. Gitu. Tidak bisa dipandang oleh si laki-laki, ya ini jadi peran pembantu. Bayangkan Bapak, kalau Bapak cari duit gitu ya Pak ya, duit Bapak banyak gitu kan, tapi si ibu ini tidak bisa mengelola, akan seperti apa gitu kan. Tetapi sebaliknya, kalau si perempuan ini bisa mengelola dan menjadikan sesuatu ini menjadi bahan untuk menambah income dari keluarga, ya ini keluarga ini akan menjadi sejahtera gitu kan. Luar biasa. Mantep ya Bang Mantap Munir. lah. Mantep Nah, ya. karena bagaimanapun sekarang ini kita mau kaum Hawa, mau kaum Adam, nggak perlu takut. Iya. Apalagi sebagai ibu rumah tangga, juga nggak perlu takut untuk memajukan sesuatu. Ya kalau ada ladang kopi kita, biar supaya jangan dia katakanlah dikirim dalam bentuk barang mentah, bisa kita buat dalam jadi, tapi pindahkan kemasannya. Betul. Karena kenapa pemerintah juga saat ini Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi juga ada program namanya kelompok usaha bersama. Oke. Dah, bisa kita mengajukan kalau kelompok ini misalnya 7 orang, 6 orang satu kelompok, udah bisa mengajukan. Nanti tidak dapat uang tunai, tapi dalam bentuk mesin kemas Oke. atau apa, kan lumayan juga dah. Memang sekarang ibu-ibu kaum Hawa ini dituntut untuk bisa lebih kreatif juga ya Kak Marinca ya. Sekali lagi untuk bisa menopang perekonomian keluarga Betul. juga bantu. Kakak ada niat mau bisnis juga nggak Bang di rumah? Kakak, oh kalau kakak Atau udah memang bisnisnya udah banyak kali ya? bukan persoalan banyak, karena udah memang niat saya itu artinya suksesnya seorang suami itu dikarenakan ada dukungan dari wanita yang hebat. Oke. Nah, itu dia, wanita juga. Oke. Jadi jangan kita sepelekan wanita. Nah, khususnya kuingatkan kepada kaum laki-laki, jangan kalian kecilkan wanita ya, karena dia merupakan tulang punggung kesuksesan kita bersama. Tanpa ada wanita, nol laki-laki, nol. Nah, itu Tuh dia. ya Bang Ipan ya, dicatat ya Ya Bang kan? Ipan ya. Oke, kalau Mbak Prawidia nih melihat tadi emang sudah disebutkan bahwasannya pemerintah juga perlu mendukung nih untuk keberlangsungan para pelaku UMKM perempuan. Nah, sebenarnya saat ini peran pemerintah sudah cukup nggak sih Kak untuk membantu para pelaku UMKM perempuan untuk bisa kemudian naik kelas, meningkatkan perekonomian kita juga? Kalau dilihat dari kebijakan, wow banyaknya minta ampun. Ya, ada yang bentuk UMI namanya, usaha mikro. Usaha mikro itu kalau saya nggak salah satu yang menyalurkan pinjamannya itu PNM. Ada namanya Mekar, itu perempuan. Itu sebenarnya konsep itu udah lama itu. Saya kuliah S2 itu udah dengar namanya Grameen Bank. Jadi Grameen Bank itu niru yang dikembangkan di daerah Asia Selatan dekat India, Sri Lanka. Yang dia dapat hadiah Nobel. Grameen Bank itu memang bank khusus perempuan, perempuan miskin, tapi dia ujung tombak pendapatan keluarga. Dia punya usaha dan itu sebenarnya udah pernah beberapa LSM dulu menjalankannya di awal-awal 2000. Masa recovery di awal Pak Harto tumbang ya. Tapi kemudian kebijakan itu udah didukung pemerintah. Kuncinya apa? Pengawasan lagi-lagi. Oke, baik, Kenapa? Jadi nggak tepat. Tadi saya nangkap dikit lah dengan yang dikembangkan oleh Pak Munir kan, mengenai perempuan jangan gak hormat, itu sebenarnya udah lama. Dari saya SMA udah sering dengar kata-kata itu. Kenapa? Dalam konsep ekonomi namanya pembangunan ekonomi. Pembangunan itu ada transformasi dia. Salah satu transformasi ekonomi itu adalah perubahan mindset. Perubahan mindset itu kenapa bisa terjadi? Karena pendidikan. Kenapa pendidikan bisa naik? Kalau dulu pendidikan itu zaman saya aja udah enggak ya. Dulu pendidikan itu diutamakan pendidikan tinggi laki-laki. Tapi di era saya udah enggak, sama perempuan sama laki-laki. Hasil riset itu membuktikan ternyata perempuan itu dia ujung tombak. Makin tinggi pendidikan perempuan sebenarnya nggak perlu pakai konsep KB, itu udah otomatis. Karena dia memikirkan tentang bagaimana karir dia. Nggak usah diajari lagi. Kalau dulu bilang banyak anak, banyak rezeki, udah enggak. Dia udah mikir kualitas hidup anakku seperti apa. Jadi sebenarnya ujung tombak pembangunan ekonomi itu memang perempuan. Di textbook, nah ini buku
kuliah Di nih. teori istilahnya. Di Kalau teori, kerennya memang teori, ada ya kan? chapternya dia kan. Penduduk itu dan pembangunan ekonomi. Jadi yang menggerakkan roda ekonomi itu penduduk. Dulu dibilang banyak penduduk miskin dan tapi lihat Cina bagaimana sekarang dengan 1,4 miliar penduduknya. India dengan 1,3, lihat perkembangan teknologi di dua negara yang Amerika Serikat sendiri ketar-ketir sekarang. Jadi jangan takut karena roda penggerak itu adalah penduduk, di mana perempuan di situ. Kalau perempuannya pendidikannya udah lebih bagus, lebih pinter, dia akan kreatif karena dia ingin kualitas hidup itu harus lebih baik untuk keturunan dia. Kalau dia seperti hari ini sekarang di sini, anak dia harus sudah di sini. Itu levelnya situ. Jadi memang perempuan adalah penggerak pertumbuhan ekonomi. Dan contohnya nih seperti Kak Marince begitu ya. Kalau Kak Marince dari keluarga sendiri dukungannya seperti apa sih, sebesar apa Kak Marince sampai suksesnya sampai sekarang begitu? Ya, memang kembali lagi ya. Di dalam rumah tangga, kalau kita mau maju, itu si laki-laki tidak boleh setengah-setengah mendukungnya. Dia harus all out. Tadi kesetaraan gender, ya mungkin tidak ada lagi pakewuh ya yang suami ngebantuin istrinya untuk beresin anak atau segala macamnya gitu loh. Tapi kan tujuannya bagaimana si perempuan itu bisa optimal, itu datangnya dari keluarga itu. Itu tonggak pertama. Kebetulan saya punya putri 3 gitu kan. Tiga-tiganya secara, saya tidak tahu ya mungkin ini rencana yang di atas gitu kan. Saya bergerak di usaha yang segala sesuatu mungkin dalam saat-saat tertentu dia bisa berubah gitu kan. Tetapi dengan sendirinya saya ngelihat itu seakan-akan menjadi patron. Anak saya yang pertama itu di pariwisata, yang kedua di ekonomi, yang ketiga ini di teknik kimia gitu. Saya jadi berpikir, oh iya ya, kenapa seperti itu ya kan. Jadi inilah kalau seorang ibu gitu kan bisa memberikan anak-anaknya yang terbaik, iya kan? Artinya kalau kita sekolahkan anak, kita dukung juga. Jangan jadi emak-emak itu asal sekolah aja, gitu kan? Tetapi sekarang kan udah zaman jurusan nih, gitulah. Ketika dia mau mengambil jurusan, kita tuh harus tanya. Selama dia bisa mempresentasikan kepada kita, kenapa alasannya kamu membuat jurusan ini, ya sudah kita dukung. Tetapi kalau dia mau mengambil jurusan dalam tanda petik karena dia atas gayanya, memang sekarang ini trennya mungkin lagi ke apa misalnya ke hukum, ya ke hukum semua. Orang-orang akan gengsi kalau anaknya tidak dihukum. Tidak seperti itu lagi kan. Sekarang ini tidak. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa sarjana itu bukan yang untuk mencari pekerjaan, tetapi kita siapkan sarjana yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Seperti kata Ibu tadi, ya jangan dong kalau bapaknya atau emaknya di S1 ya anaknya jangan lagi di S1, ya kan? Ya pasti dia apa? Karena kita waktu kita disekolahkan sama orang tua, pasti mereka mindsetnya apa? Cukup aja sekolah gitu kan dengan pendidikan yang ada gitu kan. Nah orang tua kita aja yang nggak punya pendidikan tinggi bisa menyekolahkan anaknya sampai S1. Masa sih kita yang sudah dikuliahkan S1 anaknya tetap di situ, yang salah siapa gitu. Mungkin ini yang menjadi dorongan gitu. Jadi support dari keluarga ya itu paling utama. Jadi kalau udah gini apa yang disampaikan Ibu Merince nggak salah. Udah pas lah Ibu yang dikirim ke G20 nanti. Karena kenapa? Ini luar biasa. Jadi kembali kepada Ibu tadi, mindset. Jadi pola pikir, jangan istilahnya kita tahu teori tapi praktek di lapangannya nggak mengerti. Boleh kita tahu teori tapi pandai juga kita mempraktekkannya. Kalau tidak bisa, nol juga akhirnya kan. Akhirnya semua ngambang. Bagaimana kata Ibu tadi? Kami sebagai laki-laki, kalau istrinya harus maju, kenapa nggak kami dukung? Jangan terus belum apa-apa mindsetnya curiganya muncul. Loh, kok dia mendahului aku kan kepala rumah tangga. Pokoknya jangan begitu pemikirannya. Jangan egonya jangan ini harus agak diturunkan itu. Ya memang luar biasanya ya. Awak nggak sia-sia hadir di sini, jumpa para wanita-wanita luar biasa. Ini Jadi menurut Widya,
Apa ndak ditanyakan lagi kepada Oke. ibu Ke kita? Mbak Prawidya Iya. kalau gitu. Ini kan kita bahasnya adalah dampak W20 terhadap keberadaan pelaku usaha perempuan di Sumatera Utara. Nah, setelah acara kemarin W20, dampaknya apakah hanya untuk peserta yang ikut dalam momen W20 itu, atau kalau untuk dampak bagi pelaku UMKM yang lain, pelaku UMKM yang mungkin dalam skala kecil di sana, Mbak Prawidya, apakah kemudian terasa juga bagi mereka begitu? Ya sebenarnya yang dibicarakan kemarin di momen formal lah ya, kalau saya bilang yang kemarin di Parapat, ya di Parapat ya, itu sebenarnya udah jalan, sudah dikerjakan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu udah banyak, dan data membuktikan seperti usaha yang berkaitan dengan dunia digital untuk makanan, fashion, itu umumnya dikuasai perempuan memang dominannya. Dan data juga membuktikan usaha mikro tuh sampai 67 juta itu ternyata yang tadi saya bilang, konsep-konsep tadi yang untuk fashion itu tetap dikuasai perempuan. Tadi kan perempuan di situ ada. Akses digitalisasi sekarang kan udah gampang. Marketplace itu udah banyak. Ya emang yang terkenal itu ada, tapi ada kelompok-kelompok mungkin setiap orang ibu ya buat marketplace sendiri itu nggak ada masalah ya, bisa berani bersaing. Jadi sekarang ada yang bilang, aku kan cuma tinggal di Sumatera Utara, hanya tinggalnya di Deli Serdang. Nggak ada. Pokoknya sekarang berbuat mindset global, itu aja. Berbuat di lokal tapi mindsetnya global. Udah nggak ada lagi tuh masalah tertinggal. Kalau soal cerita kebijakan bahwa banyaknya bukan main. Dan dana gelontoran itu sudah ada. Tinggal saya sebagai akademisi dan periset melihat targetnya pas atau enggak, sesuai atau enggak. Jadi siapapun pemerintah yang buat kebijakannya itu luar biasa, sepanjang pengawasan itu enggak jalan, itu sama sekali uangnya terbuang gitu saja. Kembali lagi adalah pengawasan ini seperti apa ya Mbak Prawidya. Nah, kalau Ya, tapi selain pengawasan ya manajemen yang baik Manajemen yang itu baik. perlu. Oke. Gitu. Nah, di W20 ini kan juga isu yang diangkat adalah pemberdayaan ekonomi perempuan begitu ya Mbak Prawidya. Berarti dengan apa yang sudah tadi Mbak Prawidya sampaikan, pemberdayaan ekonomi perempuan itu sudah terwujud berarti saat ini? Sudah terwujud ya? Sudah. Oke. Kalau di zaman Orde Baru dulu pakainya misalnya kayak di kelurahan PKK. Sekarang PKK tuh saingan dia banyak, kelompok-kelompok ibu-ibu yang tadinya cuma ngaji, udah punya dia usaha sendiri. Bahkan ada kayaknya kitchen group gitu ya. Kalau sekarang kan mereka cuma nyewa tempat ya masak di situ aja. Itu udah oke. Dan sekarang kalau saya rasa bisnis-bisnis masak nggak mesti perempuan, sekarang sama aja, mau perempuan mau laki-laki itu sama. Lihat aja deh warung Padang yang di depan siapa, nanti yang masak siapa. Warung Padang tapi laki-laki semua yang pegang. Dan gak ada bilang malu, gak ada, sama aja. Tadi karena itu fungsi sosial tadi sebenarnya udah jalan, kesetaraan gender. Cuma begitu isu ini diangkat, ini perempuan harus, kalau menurut saya udah lama dari saya S1 udah banyak kebijakan yang seperti itu, walaupun di masa Orde Baru tuh mindsetnya masih enggak itu, masih tetap laki-laki lebih diutamakan. Riset itu membuktikan, Pak, ini untuk yang kepala keluarga perempuan penerima bantuan. Ternyata itu FEBUI yang buat ya. Waktu itu tahun 2016, saya baru pulang 2014, itu terbukti yang kepala keluarga penerima bantuan, yang kepala keluarganya perempuan, itu status gizi dan pendidikan anak-anaknya lebih baik dibanding yang laki-laki. Penyimpangannya itu lebih banyak kalau yang laki-laki. Nah itu terbukti, itulah saran kemarin pemerintah harus mengutamakan yang kepala keluarganya perempuan. Sehingga kalau saya lagi nih, mohon maaf nih, kalau ada pemerintah yang dengar, kepala keluarga di kartu keluarga nggak harus itu laki-laki. Kalau saya dan laki-laki sekarang rasanya biasa-biasa aja. Mungkin zaman saya yang kemarin bilang gini, nggak boleh saya harus kepala keluarga. Kalau sekarang mah biasa-biasa aja. Walaupun misalnya pendidikan yang perempuan lebih tinggi atau penghasilan perempuan lebih tinggi. Kalau zaman yang saya di awal-awal saya nikah iya, tapi di era digital ngomong kayak gitu ketahuan lahir tahun berapa. Anak saya cuma bilang, payah nih Gen X katanya. Karena sekarang kan udah Gen Z sama generasi milenial tuh udah beda. Pindah kemari lawit bahaya kali, makin ku tengok makin deras kan tamawaan ya kan. Bahaya jambu, bahaya jambu. Artinya kalau dibilang pahit-pahit pokat lah ya kan. Walaupun pahit terasa tersekat katanya kan. Ya tapi itulah namanya realita yang saat ini tuh. Jadi nggak perlu gengsi lah. Mau siapapun dia berkembang. Nah, jadi ngapain kita takut? Ini udahlah nggak mampu, sok mampu. Begitu ditanya kemampuan nggak ada, goblok lagi. Kan kacau jadi ya.
Oke lah, baik. Perkara gengsi tadi, Perkara itu Bu. Bang Iman ada yang mau ditanya? Karena dari tadi udah lihat-lihat kemarin nih Bang Munir. Ingat, jangan Ada. tanya jodoh ya. Nanti tanya jodoh. Bu. Udah cukup. Udah cukup ya, oke. Udah cukup. Nah, kalau gitu Nggak ada lagi bertanya. Agak ngeri, Om. Ngapa kau ngeri? Bang Munir yang biasanya aja vokal aja melempem Karena kepala soal Jawa kepala kan. awal. Iya, baru kali ini loh Kesetaraan. narasumber bisa nyeka ini. Bukan, persoalannya gini. Ah. Awak bukan tak mau, Gitu ya. karena tiga-tiga wanita. Sempat tiga-tiga nyerang berserak aku ah. Tapi Ngalah. kesetaraan. Kita masih Yang banyak. kesetaraan Kita tadi. bicara kesetaraan. Itu perkara Iya, betul. kesetaraan tadi. Iya, betul. Tapi alhamdulillah, karena kenapa? Artinya dibilang ibu tadi, mindset. Mindset, Terbuka pemikiran kita. Jadi jangan sepele dengan wanita. Bentar lagi tahu. Nah, tengok, Ah, kenapa tuh? Indonesia Ah, karena nasib aja yang belum. Aturannya yang pertama kali naik ke bulan wanita kan? Hah, Iya, betul Dok. nggak? Iya, Pratiwi. Jadi biar Iya. aku ingatkan. NASA. Inilah hebatnya Iya, NASA. iya. Bukan Pratiwi. tanggung. Iya. Calon utama itu. Iya. Nah, tapi naasnya bukan ada musibah kan waktu itu kan. Nah, jadi itulah dia. Kau nggak akan bisa kau naik ke bulan. Padang bulan. Kalau Bang Padang Munir mungkin bulan bisa. kau yang bisa. Oke, Ya, amin kan? Kak Marinca, langkah ke depannya nih apa setelah selesai dari W20? Apa yang sedang dipersiapkan untuk momen J20 nanti di Bali? Sudah seperti apa nih persiapan prosesnya? Ya, paling Kan tidak. mewakili Indonesia ya, Kak Iya, Marinca ya? justru paling tidak karena ini eventnya udah negara ya. Paling tidak kita kan jadi membawa membawa daerah, membawa provinsi. Paling tidak ada dari dalam ini supaya bagaimana supaya kita penyajian kita itu tidak memalukan. Nah, dengan demikian ya pasti kita tadi salah satu kalau packaging itu udah nggak usah dibicarakan deh gitu kan. Karena produk yang pertama dilihat itu adalah packaging, ya kan, walaupun isi itu nomor 2 gitu kan, tapi kalau packagingnya sudah bagus gitu kan, rasa itu bisa mengikut gitu kan. Tapi sekarang kalau packagingnya sudah bagus, rasanya juga bagus, ya kita berani dong di dunia internasional. Dan saya pikir ini pelaku usaha UMKM bisa ada di event yang sebesar ini 20 negara, ya saya pikir ini satu kehormatan besar gitu, dan ini juga mungkin bisa menjadi penyemangat bagi UMKM yang kecil. Mungkin itu ya gitu. Oke, nanti di momen G20 apakah yang akan dibawa juga produknya wine kopi tadi atau mungkin ada jenis produk yang lain begitu Kak Marinca? Ya, pastilah. Karena kita di sana akan disediakan satu showcase buat kita, yang pasti utamanya kopi akan kita bawa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan membawa produk-produk unggulan dari daerah kita, yang pasti sudah memenuhi kurasi yang sudah ditentukan ya, ya tetap gitu ya dengan legalitas yang mendukung itu gitu loh, pasti itu dipikirkan. Oke, baik. Dan untuk jenis kopi yang sudah diracik oleh Kak Marinca sendiri sebenarnya bukan hanya sedikit ya Kak Marinca. Ada berapa jenis Kak Marinca? Sebetulnya ini yang diracik ini masih satu. Satu, Tapi saya berpikir turunan dari sini itu pasti akan ada. Oke, baik. Gitu kan. Mau diapakan nih Ya. turunannya ini gitu loh. Seperti yang Ibu tadi bilang di belakang Bu, tidak terjadi kekosongan itu. Saya mendengar seorang akademisi berpikir gitu, seperti itu Bu. Itu sebetulnya sudah ini loh yang saya pengen gitu. Daerah ini punya bahan baku yang banyak, tetapi dia tidak bisa apa-apa gitu loh. Malah dia mendatangkan hasilnya dari luar daerah, kan lucu gitu kan. Ini jadi kerinduan saya juga Bu. Doakan supaya UMKM kita tuh banyak yang inovasinya tinggi Bu. Gitu. Oke, baik. Kalau ini hari wine kopi kan. Wine kopi. Wine kopi. Nanti tahu Pinang kopi dari sana kan Amin bisa ya, kan? mungkin bisa jadi referensi Nah, buat jadi Kak barang itu dapat bermanfaat semua. Nah, Iya. Itu dia luar biasa lah pokoknya Ibu kita ini. Dari Kak Prawida mungkin ada pesan juga untuk Kak Marinca yang akan melangkah nih sebentar lagi ke momen G20. Apa mungkin kalau dari nasehatnya mungkin ya teman-teman dari akademisi ya, agar sukses juga nih Kak Marinca nanti. Kalau saya tadi kopi itu karena dibilang wine, mulanya ini maksudnya kopinya wine apa nih? Nah, kan gitu ya. Ternyata kan tadi dengan ragi itu kan inovasi. Jadi orang belum buat tapi kita sudah berbuat. Nah, kemudian kan kopi itu nanti ya ini kan acaranya nanti
tadi 20 negara, itu kan nanti kalau kopi Indonesia itu akan terkenal dengan kopi wine-nya. Wine-nya itu padahal dari cara yang tradisional. Iya. Kalau itu kan saya Seorang ingat ibu dengan rumah tangga. ragi itu sama dengan tape. Iya, Tape betul. keren. Nah, Nah, itu kan betul, dia. betul, Bu. Nanti mungkin dimixingkan makanannya minum kopi ini dengan tape goreng atau apa. Wah, itu akan makin terkenal lagi. Jadi itu memang kuncinya adalah inovasi. Secara konteks ekonomi, saya belajar nih teori pertumbuhan ekonomi. Lagi-lagi nih terpaksa saya harus, tapi nggak mesti belajar matematikanya. Iyalah. Saya cuma bilang konteksnya tadi manusia, kata kunci terakhirnya adalah inovasi. Itulah dia. Iya, iya. Itu yang buat Cina, India itu luar biasa, Korea itu adalah kreativitas. Itulah dia inovasi. Indonesia juga bisa seperti itu. Anak mudanya sekarang juga saya lihat tren konsumsinya itu nggak lihat brand luar, nggak. Saya lihat kelompok anak saya, dia udah lihat kalau memang brand dalam negeri udah bisa loh sama dengan itu, Iya. ngapain beli di situ? Yes. Saya lihat udah banyak seperti itu. Jadi udah beda dengan dulu yang di zaman kita beli brand luar negeri itu, waduh ini paling hebat. Sekarang udah enggak anak-anak. Kalau bisa brand luar dalam negeri oke, udah beli aja brand. dalam negeri Satu ya, cinta hal produk doaku Indonesia. cuma satu. Di G20 nanti kepala-kepala negara itu minuman utamanya adalah wine, Wine kopi. kopi. Itu yang kita Iya. harapkan. Oke, Itu Kak dia. Prawidia singkat Dan ini saja tujuan. pesan yang ingin disampaikan, baru nanti kita ke Kak Mareja untuk pelaku UMKM Pesan khususnya wanita. pelaku UMKM. Ya. Untuk pelaku UMKM perempuan, teruslah berinovasi. Betul. Beranilah berkompetisi karena challenge itu paling penting sehingga kita bisa meyakinkan konsumen. Jangan pernah takut karena tidak pernah dibantu, tapi berbuatlah terus yang terbaik setiap hari karena pasti pasar akan melihat apa yang kita lakukan. Saya pikir itu kata kuncinya. Oke, baik. Kak Mareja singkat saja. Ya ini satu pembuktian ya untuk kembali lagi ke inovasi tadi Bu. Dari inovasi tadi saya sampai ada di level internasional seperti ini sangat membanggakan dan jangan pernah ragu dah untuk mencoba wine kopi yang dihasilkan dari sebuah desa yang sangat sederhana gitu. Itu dari Kecamatan Pagaran, Kabupatennya Tapanuli Utara, Provinsinya Sumatera Utara dan go internasional. Amin ya Oke, rabbal luar biasa. alamin. Sukses untuk Kak Mareja nanti ya di Ya. W20. Kak Prawidia terima kasih sudah hadir dan kembali lagi Kak Reja. Semoga pertemuan ini sangat memuaskan, Ya. mencerdaskan seluruh masyarakat Sumatera Utara biar meniru Kak Merince. Oke lah kalau gitu. Kita sudah selesai ngobrolnya. Kalau gitu kita langsung biarin Bang Ivan nyanyi aja ya Bang Munir Iya. ya. Langsung Bang Ivan.